Susuk itu dapat dari mana ya, Bu Manda? Saya dari orang banyak sih dari saya dari orang-orang yang bisa. Bentuknya tuh seperti apa? Kayak Batu, berlian, berlian, oh. macam-macam sih, langsung ditanam aja. Termasuk di daerah intim juga? Iya. Waktu masang di daerah intim gimana caranya? Orang itu yang masang? Orang iya. Kan ada yang perempuan, kan perempuan. Setelah itu ada ritual-ritual yang dilakukan? Mandi kembang. Paling saya ditetesin minyak gitu aja. Karena saya udah pakai susuk semuanya, jadi saya lebih dong kan. Oke. Udah semuanya udah ada di dalam saya. Oke. Roy, dengan pasang susuk dan juga ritual yang sering dilakukan, apakah itu mengundang makhluk-makhluk gaib dalam diri Bu Manda? Melihat ada sosok gaib sebenarnya. Namun saya ingin bertanya, Bu Manda, ibu kamu sudah meninggal kah? Belum. Belum. Karena saya ngeliat ada sosok ibu-ibu tapi sudah meninggal dunia. Entah ini apa ya, entah ini vision saya, entah ini memang yang mengikuti gara-gara susuk. Tapi ini ada semacam kayak seperti umur 50-an, not 50-an, 60-an, sekitar 60-an seperti itu. Dan menyeramkan sekali. Kain kafan. Itu yang saya lihat. Tapi jika kamu bilang tadi ibu kamu masih ada, berarti ini dari orang lain. Mungkin dari sosok jimatnya. Kan ada dari kain kafannya, bukan? Sosok itu dari susuk-susuknya mungkin? Iya. Lalu saya masih penasaran dengan kopi dan darah. Bolehkah saya lihat bagaimana cara mencampurnya? 3 tetes aja sih. Saya 3 kopinya tetes? sudah kalau udah dia mau minum, saya siapkan kopinya. Langsung saya teteskan 3 tetes, masukkan. Coba bolehkah? 3 tetes. Wih. Saya boleh minta sedotan? Hah? Siapa mau minum? Aduh. Saya ngeliat ada tanda-tanda kehadiran makhluk halus di sini ya. Itu lilin yang ada di situ nggak mungkin bisa jatuh atau ketiup angin loh. Iya. Apa Roy yang kamu lihat, Roy? Itu adalah bentrokan atau jadi mereka ada semacam kayak kontraksi gitu. Jadi kayak menghancurkan fokus saya. Jadi makhluk-makhluk ini tuh mulai membuat kita halusinasi dan delusional, sehingga kita takut. Kalau kita takut, makhluk ini gampang nyerang. Kayak gimana? Gitu. Makhluk ini menggunakan segala caranya untuk membuat semua orang di sini agak sedikit gila. Apa mereka nggak suka karena kita gali ceritanya Bu Manda? Saya lihat ada sosok pocong nenek-nenek ibu-ibu ini umur 60-an tahun datang sih. Sosok itu berasal dari jimat-jimat atau susuknya Bu Manda? Nah, itu dia. Saya bingung. Saya ingin bertanya. Padahal ibunya juga masih ada. Ibu pernah melihat nggak sosok seperti itu? Saya nggak pernah lihat sih, cuman bayangan aja. Suka ada bayangan. Bayangannya selalu hadir. Sekarang ada? Sekarang ada di sini, Roy? Ada. Entah kenapa ya, hati saya kok bilang saya pengen minum darah yang itu. Rasanya kayak gimana ya? Roy. Try it like... No, I don't even think about it, man. No, enggak. Ada ya, jadi gini, semua siapapun yang dekat dengan Ibu Manda akan mengalami gejala delusi loh. Gejala halusinasi dan delusi yang jadi it's not real but it looks real, kayak jadi seperti real tapi kayak fata morgana gitu. Jadi ini nih yang saya rasakan kalau saya jadi korban seperti ini. Saya menceritakan kembali nih. Iya. Jadi Jadi saya melihat
tampilan seperti itu. Oke. Saya kok ngerasa, nih saya menceritakan ya apa yang terjadi pada korban-korban. Ketika saya udah mulai masuk ke dalam Ibu Manda dalam sekali, saya merasakan tidak ada rasa jijik sama sekali dan seksual dan apapun semua sudah kebalik upside down gitu, ngerti nggak? Jadi semua yang ada di dalam Ibu Manda di sini kan udah dibuka bunganya. Itu bikin aku kayak delusi gitu, halusinasi dan itu cuma darah kok gitu. Padahal kan itu menjijikan kan. Jadi itu yang dirasain sama dirasain korban. oleh para korban jadi seperti itu. Iya. Yang jadi nggak masuk akal dong. Iya, dirasakan Dibalik akal sehatnya. Yap, itu maksud saya. Jadi nimbulin gejala ini terus sudah gitu muncul gangguan halusinasi yang berhubungan dengan hantu. Lagi akal sehatnya. Yap, itu maksud saya. Jadi nimbulin gejala ini terus sudah gitu muncul gangguan halusinasi yang berhubungan dengan hantu. Serius, Kak Roy? Siapa yang mau coba? No. Are you sure? Jangan, Roy. Enggak, Wak. Kenapa ya Ibu Manda bisa membuat saya, bukannya saya tersirap ya, tapi mata Ibu Manda membuat saya menjadi, saya melakukan hal-hal yang gila. You know? Jadi nggak kontrol gitu. Iya. Lepas. Kendali. Dan jadi kayak gak make sense ini sebenarnya. Tapi bisa jadi make sense juga. Itu karena kekuatan Susu, magis. kekuatan magisnya. Jimat juga ya. Nanti kalau minum Kak Roy tiba-tiba jadi... Jangan sih. Enggak. Ini Itu iya. Bu Manda, apakah kamu ingin coba dulu? Apa yang kamu keluarkan kan kamu yang... Kan ibu ngasih, ayo dong ibu cobain sendiri. Iya dong. adil kan? Itu darah saya. Kan udah udah ada doa-doanya juga. Jadi itu khusus untuk suami saya sebetulnya. Enggak, tapi sebenarnya ibu jijik nggak untuk minum itu? Kalau darah sendiri sih ya nggak begitu ya. Nggak begitu. Oh my. Ibu pernah minum? Nggak secara langsung sih. Enggak Oh kan? my God. Nggak jijik, Bu. Ibu, maksudnya Kalau saya sih nggak diminum, dicuci ke muka aja. Ah, itu aku pernah dengar tuh Kak Roy. Darah Jadi aku pernah, dicuci ke muka. iya, Iya. aku pernah break out. Aku pernah break out tuh maksudnya jerawatan Iya, tiba-tiba. breakout, iya. Terus ada orang yang bilang, udah kamu lagi haid, kamu olesin. Untuk itu aja aku Iu. banget. Kan kita suka selalu cuci sendiri kan. Harus sebelum kita buang harus bersih kalau perempuan. Kalau nggak katanya nanti dijilati oleh makhluk halus, Iya, katanya iya. seperti itu. Untuk melakukan itu aja I cannot imagine gitu. Maksudnya untuk ngusapin katanya didiamin seperti masker sampai dia kering. Karena kan bau darahnya itu anyir banget Kak Roy. Beda dengan darah kalau misalnya kita kayak luka ya beda banget. Karena itu pure darah kotor. Terus ibu bilang ibu nggak jijik gitu. Oke, saya mau tanya. Ini berarti udah keganggu kali ya Kak? Iya, gangguan. Ibu punya anak, punya keluarga. Punya. Ibu masih mau meneruskan ritual-ritual ini? Oh, saya pengen berhenti. Saya pengen bertobat. Sekarang malahan kesini tuh. Ibu masih mau ngasih ini ke suami ibu? Saya ingin berhenti. Saya tidak akan. Konsekuensinya ibu kehilangan kesempatan untuk bisa menaklukkan pria-pria muda itu lagi. Iya saya juga bingung. Hasrat saya tuh terlalu menggebu-gebu. Kalau enggak saya pusing kepala saya tuh. Nah, ibu yakin bisa mengendalikan rasa pusingnya kemudian hari? Insya Allah. Saya pengen bertobat. Intinya sih Roy, saya. kalau diterusin ritual ini, apa yang akan terjadi menurut kamu, Roy? Akan berbalik semuanya ke Ibu Manda.
Jadi kalau misalnya diterusin, lama-kelamaan Ibu Manda yang ngerasa sakit psikis. Gitu. Orang-orang yang dekat Ibu Manda aja udah ngalamin halusinasi. Bahkan saya juga mengakuinya bahwa kayak tersirap gitu loh, kayak baik. Iya. Iya. Langsung. Iya. Oke. Dan itu bisa berbalik. Bisa berbalik justru ke Ibu Manda sendiri. Jadi Ibu Manda yang ngalamin gejala-gejala yang menyeramkan, serem. Jadi kalau berbalik tuh seolah-olah nggak ada yang dipegang, kita nggak bisa kendalikan diri kita sendiri, seperti orang sakit Iya. jiwa dong. Yep, seorang psycho jadi sakit. Karena juga gini, satu hal lagi, Bu Manda itu tuh suka sama berondong. Berondong-berondong yang dimainin kadang ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat juga. Pas ketemu yang jahat, Ibu Manda yang bahaya nih. Gitu. Tapi Kak Roy untuk korban-korbannya gitu dia sadar nggak sih after doing that? Maksudnya setelah melakukan hal itu dia sadar nggak sih? Nggak sadar, Oh, karena jadi kesirep. besok nggak lupa totally. Nggak lupa sih, bawaannya kayak kangen. Mau lagi. Mau lagi. You know what? Kalau aku jujur ya, malam hari ini, saya ngerasa kalau kalian tidak ada di sini, saya entah kenapa saya ingin mencoba itu untuk saya cicipin No. satu teguk saja gitu. Karena ada perasaan kayak, Manggil. iya, Kak Bayu nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Mungkin Roy bisa merasakan dengan cara yang berbeda. Tapi ini Roy, oke. Apa yang harus dia lakukan supaya tidak berbalik dan semuanya selesai sampai sini? minyaknya harus dibuang, bunga-bunganya tidak ada lagi ritual apapun kepada. Pokoknya semuanya nih yang berhubungan dengan berondong, buang semuanya. Kalau Menyeramkan. dibuang semua makhluk-makhluk itu gimana Roy? Makhluk-makhluknya akan terbuang juga. Tinggal sisanya dia sendiri, kayak nggak ngelakuin hubungan, rasanya nyesek gitu. Padahal sebenarnya tuh dia juga sih gairahnya yang nggak habis-habis sih. Coba ya saya lihat. Ini bau minyak itu yang kecil. Oh my Ya, god. bukan. Mana? Bau wanginya. I know. No, Kak Roy. Jangan. Oke. Oke. Kalau ini apa? Ini ada satu jimat. Jimat aja itu sih. Biasanya Itu suka dipakai di saya. Hah? Apa, di mana? Ditaruh di? Di Dimasukin gitu di dalamnya. ini tapi tidak bisa dibuka. Di Jadi seal gitu loh, dipakai lakban. Kalau itu dipasang, apa yang terjadi Ibu Manda? Kalau saya pergi dipasang terus gitu. Gimana? Kalau saya pergi kemana-mana itu pasti disimpan. Ibu pasang terus. Pasang terus. Oke, apa Iya. efeknya? Akan cowok yang ngelihat saya itu menarik, tertarik gitu. Lagian ngapain sih sama berondong? Kayaknya emang lebih enak ya berondong. Karena bisa mengimbangin saya. Maaf Kak Bayu, aku mau nanya sedikit sama Bung Anda. Emang Ibu di usia yang udah 40 berapa itu emang belum menepus ya? Setahu saya kan belum. 40 berapa sudah Saya mana masih ada subur. masih subur. Masih. Jadi itu udah ada Gejolaknya juga nggak bisa Gairah berhenti. itu udah ada- Gairah itu dari muda meluap-meluap begitu? itu nggak bisa, iya. kenapa dari dulu aja nggak Ibu sama berondong? Jadi biar bisa ngimbangin. Jadinya Ibu jadi ke hal seperti ini kan? Berapa puluh udah korbannya. Saya celupkan semua ini dalam kopi ya. Kenapa Roy? Apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Dalamnya apa itu? Jadi biarkan terendam dan semuanya hancur. Tuh, bau amis lagi. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Semuanya dibuang ke sungai. Ke sungai. Iya. Gak ada bisa orang lain yang menolong kamu. Kalau enggak, kamu akan mengalami gejala delusi atau halusinasi yang lebih berat lagi. Untung bunganya udah saya tutup pakai bunga. Untung darahnya udah saya tutup pakai bunga dan gelas. Kalau enggak, saya jadi korban. Saya pastikan jimatnya sudah bersisi di sini dan gak ada gangguan makhluk halus lainnya yang muncul di belakang Bayu.
Nanti itu semua harus bersih, semua dibuang. Oke, ini diambil dulu. Ibu, ingat tadi apa yang disampaikan? Ya, kalau Iya. keinginannya begitu besar untuk berubah lebih baik, pasti akan jadi kekuatan buat ibu melangkah dari yang salah menuju yang benar. Ada yang mau disampaikan lagi, Roy? Kalau jika muncul keinginan untuk melakukan hubungan dengan berondong atau apa pikiran yang enggak, tolong Bu Manda kan udah usianya sekian berapa ya, lakukan hal-hal yang berhubungan dengan charity atau sosial seperti itu. Kalau udah muncul, aduh nggak enak nih, nggak enak, keluar aja ke rumah terus ngelakuin kegiatan sosial, aktivitas sosial, pasti kan jadi ke distract ya pikirannya ya, malah jadi pahala, cari pahala terus daripada Oke. kasih apa itu bunga-bungaan. Dari Citra sendiri, ada yang mau disampaikan? Ya itu aja deh Bu, ya berubahlah selagi ada kesempatan. Kata Ibu juga punya anak kan, Iya. jangan sampai hal itu bisa berbalik ke anak Ibu. Iya. Lakukan yang positif aja kali ya, sekarang apalagi usia udah segitu. Iya. Saya mungkin nggak tahu apa yang ibu rasakan, tapi saya yakin ibu punya kekuatan yang besar untuk bisa mengendalikan diri saat perasaan itu muncul, dan mudah-mudahan bisa dikendalikan dan energi disalurkan menuju ke hal-hal yang positif supaya tidak terjadi hal-hal yang justru tidak diinginkan dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Iya. Ya Ibu ya, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa, Bawa Ibu? darahnya sama kopinya ya. Dibuang sungai. Jangan ditinggalin ya Bu. Iya. Hati-hati tumpah. Aduh. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Sepanjang hidupnya, manusia tidak akan pernah puas atas beribu keinginan. Jika kehidupan seseorang hanya mengikuti hawa nafsu semata, maka dia akan terus dikendalikan hingga akhir hayatnya.